Ya, kita masih di bulan April dan kita masih dalam merenungkan Paskah, merenungkan apa yang Tuhan buat. Maka tema kita akan ambil dari apa yang Yesus alami. Nah, saya akan memperkuat apa yang minggu lalu juga disampaikan di sini tentang pengkhianatan yang Yesus alami. Ya, kita mau belajar tentang redeem to Christ likeness, bahwa kita sudah ditebus untuk menjadi seperti Kristus. Katakan menjadi seperti Kristus. Lagi menjadi seperti Kristus. Jadi kita enggak cuma ditebus hanya sekedar untuk supaya saya masuk surga. Enggak, saudara, konsep kekristenan kita sering salah, itu yang membuat kita enggak beda sama agama-agama lain yang akhirnya cuma gini, supaya masuk surga. Kalau tujuan kita cuma supaya masuk surga, maka saudara enggak akan pernah belajar mencintai Tuhan. Saya ulangi, kalau tujuan kita cuma supaya masuk surga, maka tujuan kita ke gereja nggak pernah untuk menyenangkan Tuhan. Karena kita tujuan semuanya cuma untuk kita lagi. Supaya saya nggak binasa, supaya saya selamat. Kita nggak pernah belajar mencintai Tuhan. Makanya saya mau ajak kita belajar untuk mengalami penebusan menjadi seperti Kristus. Ya. Dan temanya seperti yang minggu lalu sempat disampaikan, pengkhianatan dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan Yesus mengalami ini, ya. Tuhan Yesus mengalami hal yang paling gak enak, nanti kita akan pelajari. Tapi coba kita lihat sebelumnya bahwa tidak ada luka yang lebih menyakitkan daripada pengkhianatan dari orang dekat. Ini quote yang bagus. Ya, gak ada luka yang lebih menyakitkan dari pengkhianatan dari orang terdekat. Kenapa? Karena pengkhianatan bukan sekedar tindakan yang menyakiti. Tapi pengkhianatan adalah penghancuran kepercayaan oleh tangan yang kita harapkan dia menjaganya. Setuju ya? Setiap kita mengalami itu, setiap kita pernah mengalami itu, entah dari teman, entah dalam pelayanan, entah dalam pekerjaan, entah dalam keluarga, entah dalam hubungan, apapun juga. Tapi kenapa kita mengalami ini? Karena gini, kita berhubungan dengan manusia. Manusia akan selalu melakukan sesuatu yang tidak seperti kita inginkan. Ya, termasuk di dalamnya adalah pengkhianatan. Nah, tapi Tuhan Yesus pun mengalami ini. Saudara jangan pikir bahwa Tuhan gak mengalami. Tuhan Yesus pun mengalami ini. Dia dikhianati oleh salah satu dari muridnya, salah satu orang yang tinggal sama dia selama 3,5 tahun. Dia tahu kelemahan Yudas, saudara tahu, dia tahu kelemahan Yudas, tapi dia memilih memberi kesempatan sama Yudas. Dia memilih terus membimbing Yudas, dia berharap supaya Yudas bisa merespon dengan hal yang baik. Cerita ini unik, makanya daratan Papua sempat sulit menerima Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena dalam budaya Papua, orang yang bisa seperti Yudas itu adalah pahlawannya. Jadi waktu suatu kali penginjil datang ke sana, saya baca bukunya, saya ketemu sama anaknya. Anaknya cerita, orang bule saudara ya, bagaimana papanya datang ke Papua dan waktu papanya cerita tentang cerita Yesus ini, maka yang mereka kagumi adalah gini, Yudasnya. Karena buat mereka punya budaya gini, kalau kita temenan, kita beda kampung nih, terus saya ngajak temenan saudara, terus saya kasih makan saudara, terus terakhirnya dibunuh dan dimakan. Semakin lama saya bisa kasih makan saudara, semakin hebat saya. Waktu itu mereka bisa 1 minggu aja dan orangnya gak curiga, wah hebat sekali. Karena budayanya udah begitu, kalau sampai masih gak curiga juga berarti hebat sekali saya. Ada yang 2 minggu, hebat sekali. Yudas 3,5 tahun. Jadi mereka bilang, wah Yudas yang jadi pahlawan, sampai penginjil bule ini putus asa dan mereka pikir ini kayaknya daerah yang betul-betul dikutuk Tuhan, gak bisa mengenal Tuhan. Sampai suatu kali terjadi perang suku di sana. Waktu perang suku mereka saling panah memanah, saling lempar tombak dan semuanya. Bule ini dalam frustasinya, dia kan udah frustasi, dia jalan di tengah-tengah lemparan tombak-tombak itu. Semua berhenti lempar dan mereka bilang, Bapak jangan di situ Bapak. Dia bilang, saya minta kalian damai. Bapak kami lagi perang, jangan di situ, kami benci sekali sama suku ini. Saya minta kalian damai. Akhirnya beberapa orang kasak kusuk, akhirnya Bapak betul mau kami damai. Ya. Dan waktu dijelaskan bahwa saya betul-betul mau kalian damai, muka mereka sedih sekali.
Akhirnya perang selesai, mereka masing-masing berupacara di kampungnya masing-masing. Bule ini tambah heran. Kenapa mereka berupacara seperti itu? Karena mereka nangis, ada ibu-ibu yang jerit-jerit semua. Karena ternyata budaya mereka kalau harus damai, mereka harus tukeran anak. Besoknya mereka setelah nangis malam-malaman, besoknya ada utusan dari desa sana, ada utusan dari sini yang bawa bayi masing-masing. Bawa bayi dari kampung ini, bawa bayi sini, terus ditukar dan nangis, semua suku itu nangis. Jadi perdamaian buat mereka mahal sekali harganya. Perdamaian buat mereka berat sekali, mereka nangis, mereka sakit sekali karena harus melepaskan darah daging mereka kepada musuh mereka. Dan waktu ditukar mereka damai. Terus kenapa kalian buat gini? Saya kan cuma minta kalian damai. Ya kan Bapak yang minta kami damai. Damai buat kami harus tukeran anak. Di situ penginjil bule ini melihat sebuah celah Injil. Bagaimana bangsa-bangsa, suku-suku bangsa di situ. Saudara mesti tahu suku bangsa yang paling banyak di Indonesia, bahkan di dunia, salah satunya di Papua. Bahasanya di Papua itu salah satu yang terbanyak di dunia, saudara. Beda gunung, beda bahasa. Jadi ini wah ternyata suku-suku bangsa ini disiapkan Tuhan dengan sebuah tradisi. Dan waktu diceritakan itu juga caranya Allah di surga mau berdamai dengan kalian. Dia kasih anaknya, dia tukar anaknya untuk menebus kamu. Dan itu berat buat Tuhan pribadi, tapi karena kasihnya dia mau berdamai dengan kalian. Itu yang membuat mereka terima Yesus. Itu yang membuat akhirnya Injil begitu mudah terbuka di sana. Kenapa? Mereka tahu harganya untuk berdamai. Mereka tahu betapa sakitnya untuk berdamai. Dan kalau sampai Tuhan mau berdamai dengan kami, maka mereka ini, wah kami dengan bersyukur menerimanya. Nah saudara, Yesus dikhianati oleh orang yang paling dekat dengan salah satu yang paling dekat. Orang yang dia tahu kelemahannya. Orang yang dia tahu suatu hari akan mengkhianati dia. Bayangin. Tapi terus dia bimbing. Terus dia gaul sama-sama. Bahkan terus dia ajak makan. Saudara tahu ini kita akan baca ayat ini. Tapi sebelum baca ayat ini saudara mesti tahu ya. Ayat ini coba. Waktu Yesus masih bicara dengan datanglah Yudas dengan serombongan besar dan dia akan mencium Yesus. Ini ayat minggu lalu. Nah saya akan share sama saudara ini. Sebelum ini gimana? Sebelum ini bagaimana? Sebelum ini mereka makan perjamuan Paskah yang terakhir. Yang suka ada gambarnya. Yesus dengan 12 murid. Walaupun gambarnya salah sebetulnya. Tapi ya sudahlah. Ya kan itu gaya Eropa. Oh buat orang Yahudi nggak mungkin kami pernah makan dengan gaya seperti itu. Ya kan? Nah, tapi ya sudah. Yang intinya mereka makan perjamuan terakhir. Jadi sebelum cerita ini. Yudas baru makan malamnya. Ini kan masih subuh nih. Jadi beberapa jam sebelumnya makan. Jadi sudah bisa bayangin ini. Orang yang dia tahu akan mengkhianati Yesus. Yang Yesus tahu akan mengkhianati dia. Dia ajak makan. Kalau saudara tahu begitu, wah nanti ini jam 8 malam kita makan nih. Nanti jam 2 subuh dia bakal mengkhianati saya. Misalnya gitu. Jam 3 subuh dia akan mengkhianati. Saudara masih ajak makan gak? Yesus masih ajak makan. Bukan cuma diajak makan. Dia apa? Dibasuh kaki. Dibasuh kaki. Dia layani. Oh. Dia basuh kaki. Dia tetap layani, berikan yang terbaik buat ini. Nah, terus ayat ini datang. Setelah dibasuh kaki semua, Yudas pergi. Dan ayat ini bilang begini. Waktu Yesus masih bicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Bersama-sama dengan dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Yudas maksudnya bilang begini. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera dia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi. Bahasa Ibrani begini, shalom. Shalom artinya damai sejahtera. Damai untuk kamu Rabi. Terus dia cium. Shalom yang harusnya damai besertamu, ciuman yang harusnya melambangkan persahabatan. Saudara nggak usah pikir, kok dicium? Gini loh, orang sana kan gitu saudara, cipika-cipiki semua begitu ya saudara ya, supaya saudara nggak terlalu jauh membayangkannya. Ya, tapi itu kan tetap persahabatan. Itu tanda kasih dan shalom. Tapi itu menjadi tanda pengkhianatan. Ya, coba kita lihat ayat berikutnya. Tapi Yesus berkata kepada mereka, hai teman,
Untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka menyertai Yesus dan mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkan, membacokkan kira-kira gitu ya, kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang, dia akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru pada Bapakku supaya dia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata pada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka engkau datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku datang duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Saudara, yang pertama tadi adalah kita bahas tentang ciuman pengkhianatan. Boleh katakan sama-sama ciuman pengkhianatan. Ya. Ini tadi ayatnya dan saya mau bilang sekali lagi shalom. Dan ciuman itu yang seharusnya menjadi tanda persahabatan itu justru menjadi tanda pengkhianatan. Kenapa sih kalau kita jadi sisi Yudas, kenapa kita juga sadar gak bahwa kita juga bisa melakukan hal ini loh. Kadang kita ngomong baik di depan orang, tapi di belakang kita hati kita buruk. Kadang kita sama orang yang gimana, kita tetap bisa baik, tapi kadang kita lakukan itu untuk gak ribut. Saya gak bilang semuanya salah, tapi sometimes hati kita salah. Ya kan? Kadang-kadang hati kita salah. Nah, kenapa kita bisa melakukan gitu? Kenapa kita bisa berkhianat sama orang? Kenapa kita bisa melukai orang yang pada saat yang sama kita juga bilang shalom buat dia. Pada saat yang sama kita berjabat tangan sama dia. Pada saat yang sama kita mencium dia tanda persahabatan atau tanda kasih. Semua pengkhianatan bisa terjadi dalam hati kita. Waktu kita nggak lagi hidup dalam gospel renewal. Katakan gospel renewal. Kita nggak lagi mengizinkan Tuhan merenew kita, membarui kita. Kita berhenti mengizinkan Tuhan bicara di area tertentu dalam hidup kita. Saya ulang ya, kapan kita buah-buah itu berbuah jahat dalam hidup kita? Waktu kita membiarkan atau kita tidak mengizinkan Tuhan bicara di area tertentu dalam hidup kita. Halo? Kita mulai membenarkan ego kita. Kita mulai membela ego kita. Kita pokoknya udah gak mau mengizinkan firman Tuhan kita renungkan untuk menjawab bagian itu. Setuju ya? Coba renungan nih, ini bisa terjadi dalam semua area. Keluarga, persahabatan, pasangan, bisnis, apapun. Apakah saudara dan saya masih mengizinkan Tuhan bicara di area tertentu? Yang kita tahu sebetulnya. Yang kadang-kadang kita udah gak mau mengakui dan kita tutup kayak seakan-akan gini. Gak ada kesempatan Tuhan bicara lagi di area itu. Halo? Atau kita terus membiarkan ego bicara di sana. Atau kita terus membiarkan ego bicara di sana. Poin yang kedua begini, pengkhianatan dan kasih. Ayatnya tadi kita lihat ini. Yang menarik adalah begini saudara, bukan sekedar ciuman Yudas. Yang paling luar biasa adalah yang baris terakhir. Yesus berkata apa? Hai teman. Yang satu mencium untuk mengkhianati, yang satu memanggil hai teman. Kita gak bilang ini, bangsat loh. Kurang ajar lo, gak tahu diri, dasar pengkhianat. Enggak. Hai pengkhianat, akhirnya kamu datang. Enggak, dipanggil hai teman. Dan mungkin ini kata terakhir yang Yudas pernah dengar dari Tuhan Yesus. Buat tetap di saat terakhirnya, Tuhan memanggil Yudas, hai teman. Hai sahabat. Tuhan memilih untuk tidak melihat Yudas sebagai orang jahat. Tuhan memilih melihat Yudas tetap sebagai orang yang layak dikasihi. Orang yang layak diampuni. Halo. Gak gampang ya. Tapi kita perlu belajar dari apa yang Yesus lakukan.
Minimal juga begini loh. Jangan pikir ini, gimana caranya saya buat untuk orang lain ya. Sadari bahwa orang yang dipanggil teman sampai kapanpun itu saudara dan saya. Jangan lihat ini Yudas keterlaluan. Ntar dulu. Yang dimaksud Yudas itu saudara dan saya juga hari ini. Amin. Kita datang dengan pengkhianat kan kok sama Tuhan. Kita datang untuk menyanyi. Angkat tangan kita nih, angkat tangan apa? Jangan-jangan kayak cuman Yudas. Ya gak sih? Worship itu kan artinya mencium loh saudara. Worship itu artinya mencium. Menyembah itu artinya mencium. Dan ciuman seperti apa yang kita berikan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita menyembah supaya kita diberkati. Kadang-kadang kita menyembah supaya Tuhan menjaga hidup kita. Kita mencium untuk kepentingan kita sendiri. Dan kita mencium sambil tetap kita akan melakukan pengkhianatan demi pengkhianatan kepada Tuhan. Setuju? Jangan biarkan hati kita menutup diri, tidak mengizinkan Roh Kudus menjelaskan apa yang dimaksud pengkhianatan dalam hidup kita. Setiap kita punya. Setiap kita punya. Izinkan Tuhan bicara di sana. Izinkan Tuhan bicara di sana. Yang setuju kata amin? Amin. Saya pendeta, saya pasti juga punya pengkhianatan saya sama Tuhan. Gak ada yang enggak. Yang melayani jemaat sama. Yang setuju katakan amin. Tapi Tuhan tetap panggil kita gini, hai teman, hai anakku. Dan saya harap ini bukan sekedar menjadi kalimat terakhir yang akan pernah kita dengar sama seperti Yudas terakhir mendengarnya. Tapi ini akan menjadi sebuah awal dari perjalanan kita sama Tuhan. Masalahnya gini loh saudara, masalah hati kita. Saat dikhianati kita tuh pengen membalas. Tuhan gak ada rencana membalas ya. Tuhan tuh waktu dikhianati, dia memilih mati di atas kayu salib. Kalau kita ingin membalas, masalahnya kita simpan tuh lukanya. Mungkin kita bisa bilang nih, hai teman, tapi dalam hati kurang ajar dasar lo ya. Kita simpan lukanya. Terus kita bangun tembok dalam hidup kita. Dan kepahitan itu membuat kita terikat sama masa lalu itu. Gak bisa lupa sama sakitnya. Ada orang kalau cerita tentang apa yang dia alami masih nangis. Saya gak bilang itu mudah, saya gak bilang itu ringan, bukan. Tapi begini, jangan sampai kita terikat sama masa lalu kita. Amin. Nanti saya harap di ending dari sesi ini saya bisa berharap gini, bagaimana caranya kita bisa menceritakan. Kita kan gak mungkin lupa ya, kita gak diciptakan untuk melupakan loh. Kita diciptakan untuk mengampuni. Bagaimana caranya kita menceritakan yang dulu, tapi hati kita justru penuh dengan sukacita. Nanti saya harap ini bisa membawa saudara ke sana. Merusak relasi yang lain. Sebuah masalah merusak relasi yang lain. Misalnya ketemu sama, misalnya loh ya ini saya sama istrinya Yudas, marah juga sama istrinya Yudas, suami lu tuh brengsek, ya kan? Ketemu sama anaknya Yudas, lu tuh bapak lu, ya kan? Ketemu sama cucunya apalagi dasar lu. Ini kalau, jadi relasinya rusak makin luas, makin luas, makin luas. Bahkan gini, kadang-kadang kita marah juga sama orang yang gak berhubungan sama itu. Kenapa? Emosi kita terganggu. Hidup kita jadi rasanya runyam, jadi sama semua marah. Sama semua, saya lagi suka ketemu sama satu orang yang dia bilang nih, dia gak punya papa, dia gak punya mama. Terus dia bilang nih, Pak Andi, dia seumur sama saya sih. Tapi dia supaya saudara tahu, jadi bukan sama anak muda, no, seumur. Dia bilang nih, itu sakit loh, gak punya papa. Saya dulu mah sama orang misalnya, tapi kalau ngelihat orang yang hubungannya baik sama papanya, saya marah di sini. Akibatnya waktu sakit dia kemana-mana ribut, banyak ribut. Kenapa? Marah di sini. Kenapa saya nggak punya papa? Kenapa saya nggak punya papa? Makanya sekarang saya punya anak-anak, saya betul-betul jaga sekali kan. Lu harus, tapi juga sometimes jadi salah dia bilang. Dia nggak berani tegas sama anaknya. Kenapa? Pokoknya dia pengen jadi figur papa yang dia nggak pernah miliki buat anak-anaknya. Lihat ini, waktu kita
membiarkan rasa dikhianati, kenapa saya tidak punya papa, itu bisa merusak relasi lainnya. Merusak hubungan sama temannya, merusak hubungan sama tukang ribut. Waduh, kacau balau. Dan mencuri sukacita, hidup kita tidak pernah lagi sama. Gak cuma di dalam Yesus hidup kita tidak pernah lagi sama, amin saudara. Di dalam luka hidup kita juga tidak pernah lagi sama. Saya harap kita bisa belajar ini. Kita mungkin tidak membalas, tapi kepahitan diam-diam menguasai hati kita. Kepahitan itu lahir ketika luka kita biarkan mengendalikan hati kita. Kepahitan lahir ketika luka itu kita jadikan kacamata untuk menilai, untuk kita melihat dunia, melihat hidup kita, melihat semua hubungan, dan melihat semua orang. Jadi kita melihatnya selalu gini, Allah gak ada yang baik lah, udahlah orang mah gini. Jadi kita mulai melabelkan semua orang pasti begitu, sudahlah. Nah, maksudnya kita jadi apatis, kita jadi negatif. Gara-gara luka itu menjadi kacamata untuk kita melihat dunia. Luka itu menjadi kacamata untuk kita melihat kehidupan di sekitar kita. Nah, masalah yang paling besar adalah gini loh. Kepahitan lahir waktu kita taruh identitas kita di sana. Bahwa saya orang yang gagal dalam membangun hubungan. Ya kan? Saya orang yang begini, saya orang yang kita ikut saya bukan orang yang baik. Kita mau orang yang sial, kita mau orang. Saudara nangkap itu? Kita mulai menaruh identitas kita di sana. Saya orang yang dikhianati. Nah, apa yang Yesus ajar? Kenapa Yesus tidak seperti itu? Kenapa Yesus tidak menjadi terluka? Karena begini, Yesus percaya kepada Bapa. Amin. Yesus percaya kepada Bapa. Yesus tidak hidup di atas respon manusia. Yesus tidak hidup di atas keinginannya. Kalau ke atas keinginannya apa? Keinginan kita bisa gagal dong. Keinginan kita tidak tercapai. Keinginan kita, apa yang kita harapkan enggak seperti yang terjadi, tidak seperti yang kita harapkan. Tapi Yesus enggak hidup di atas keinginannya. Yesus hidup di atas kehendak Tuhan. Kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa dalam hidupmu? Apa kehendak Bapa dalam hidup kita? Amin. Nah, lihat nih, firman-Nya bilang begini. Waktu Tuhan bilang ini, emang kamu pikir aku enggak bisa berdoa dan minta malaikat datang membantai semua orang ini? Bisa. Tapi kalau aku minta begitu, bagaimana yang digenapi? Bagaimana firman Tuhan bisa digenapi? Tuhan jawab begitu. Gimana firman Tuhan bisa digenapi? Dalam semua respon kita, emang kita nggak bisa balas? Bisa. Tapi kalau kita balas, bagaimana menjadi seperti Kristus bisa digenapi dalam hidup kita? Setuju? Kalau kita membenci dia, kalau kita menggalang kekuatan, emang kita nggak bisa ajak teman-teman ini meninggalkan dia? Bisa. Tapi kalau kita lakukan, bagaimana saya bisa belajar melakukan yang seharusnya saya lakukan sesuai firman? Kalau saya merespon dengan begitu. Perhatikan baik ini. Yesus tidak membiarkan pengkhianatan Yudas mengubah identitas dia. Aku tetap Kristus yang harus turun ke dunia untuk menebus orang yang berdosa. Makanya waktu dia disalibkan, dia bukan cuma menghadapi pengkhianatan dari Yudas, tapi dari banyak orang. Dan dia bilang ini, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan padaku. Yesus tidak membiarkan pengkhianatan Yudas mengubah identitasnya, dan tidak membiarkan Yudas mengubah karakternya. Karakter dan identitas Yesus tidak berubah gara-gara pengkhianatan itu. Karena Yesus tidak berdiri di atas respon manusia, tapi di atas kebenaran Tuhan. Yesus tidak mengasihi Yudas karena Yudas layak menerima kasih. Dia mengasihi Yudas karena kasih adalah karakternya. Amin. Jadi ngapain lo ampuni orang kayak gini? Oh, bukan soal dia layak atau tidak layak diampuni. Bukan soal dia layak atau tidak layak dibina. Tapi karena membina orang itu adalah panggilan saya. Mengasihi orang adalah itu karakter saya di dalam Tuhan. Saya anak Allah. Saya anak Allah yang mengasihi. Saya tetap harus belajar mengampuni dan mengasihi. Kenapa? Itu identitas saya di dalam Tuhan. Amin. Yang terakhir,
Kita bukan korban. Ya, kita bukan korban. Kenapa kita bukan korban? Saudara mesti coba lihat ayat ini ya. Di bagian terakhir, kalimat terakhir tadi yang kita baca. Setelah semua terjadi, yang paling bawah. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kita bukan korban, kenapa? Karena kita juga pengkhianat. Sama. Kita juga mengkhianati. Saudara, sekali lagi dari tadi saya bilang kan gini, kita berkhianat kok sama Tuhan. Kita jangan gini, Yudas keterlaluan. Penyembahan kita juga adalah ciuman kita kepada Tuhan. Dan kadang-kadang ciuman kita juga ciuman pengkhianatan. Amin. Kita bukan korban karena kita juga adalah pelaku. Tapi saya mau beritahu dari tadi yang kita dengar adalah begini loh. Salib Yesus itu bukan karena dipaksa. Yesus bukan dipaksa sehingga dia mau mengorbankan dirinya. Tapi dia memilih untuk mengampuni pengkhianat seperti saudara dan saya. Karena kalau enggak ada tanpa salib Yesus kita enggak punya harapan. Setuju? Roma 5 ayat 8 bilang begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Masih berdosa, masih aktif mengkhianati Tuhan. Masih aktif melakukan hal yang tidak setia sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang nih, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia tetap memanggil kita gini, hai teman. Dia tahu Anda, jangan kita lah ya, spesifik aja. Dia tahu Anda tidak mau melakukan firman Tuhan mungkin. Dia tahu Anda tidak akan melakukan firman Tuhan. Tapi dia tetap panggil gini, hai anakku. Dan dia tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Saya harap ini mengubah kita juga untuk begini loh. Yuk mulai hari ini penyembahan kita jangan jadi penyembahan pengkhianatan. Belajar untuk mau berubah dalam semua bagian hidup saudara dan saya. Tuhan gak tuntut langsung semuanya. Kemarin saya ketemu teman saya, bukan orang yang suka ke gereja. Tapi dia pakai kalimat begini di kaosnya. Setiap hari saya mau berubah 1%. Kaos lu bagus. Bener kan Pak Pendeta? Bener. Ya kan? Ada lagi teman saya yang sudah sekian lama. Berarti kalau teman ini teman sekolah ya. Kemarin lagi ada acara sekolah beberapa ternyata alumni Aloy juga. Udah 50-an kan berarti. Ada yang bilang, saya baru pertama baca Alkitab sekarang. Oh, selama ini gak pernah baca Alkitab. Bukan orang jahat, tapi maksud saya gini loh. Yuk ciuman kita sekarang mulai gini loh. Bukan ciuman gombal sama Tuhan ya. Kita kalau mencium Tuhan, aku mau belajar taat Tuhan. Sampai umur segini kita masih banyak yang, jangan, saya apalagi ya Pak, aduh jangan pura-pura lah saudara ya. Amin. Saya apalagi yang harus rubah, saya udah bingung. Oh no. Masih banyak lah. Saya aja masih banyak saudara, saya juga ngaku. Amin. Ya kan? Sama, ayo sama-sama yuk. Dan lihat ini, tapi yang luar biasa adalah ini. Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Karena Kristus telah mati buat kita ketika kita masih terus mengkhianati Dia. Kita bukan orang yang tidak bersalah, yang dikhianati. Kita adalah pengkhianat yang diampuni. Saya ulang ya. Kita bukan orang yang tidak bersalah terus mengalami jadi korban. Oh teman pelayanan saya gini, pasangan saya gini. Ini no. Kita adalah pengkhianat yang diampuni. Dan harapannya begini, kesadaran itulah yang membuat Injil memampukan kita untuk mengampuni. Dari kesadaran itu, bahwa gini, saya juga orang jahat yang diampuni. Kalau tadi saya nanya, saya harapkan saudara bisa menceritakan apa yang pernah terjadi yang sakit sekali sebenarnya di hati saudara. Sambil penuh dengan sukacita. Kenapa? Waktu saudara cerita itu, saudara akan bilang ini, sebetulnya saya juga seorang pengkhianat yang diampuni sih. Kalau saudara yang sudah lama sama saya dulu kan saya pernah ceritakan bagaimana saya juga merasa dikhianati. Sampai saya benci sekali sampai saya berdoa buat orang yang masuk neraka kan. Kapan cerita itu berubah?
waktu suatu kali tiba-tiba saya sadar saya diampuni Tuhan. Dan gini, semua kejahatan yang semua hal buruk yang dia lakukan, saya juga lakukan dalam bentuk yang lain. Dan sampai suatu kali, ini cerita bukan 1 detik, 1 menit, 1 jam diskusi sama Tuhan ya, tapi 6 bulan bahkan sampai 11 tahun totalnya. Karena prosesnya sekian lama, teman-teman tahu itu. Pertumbuhannya, sampai suatu kali Tuhan tanya ini, boleh gak aku ampuni dia? Yang pernah saya doakan untuk masuk neraka, boleh gak saya ampuni dia? Tante ketawanya jangan gitu tante. Boleh gak saya ampuni dia? Tuhan bukan minta izin, tapi ini lucu sekali. Boleh gak aku ampuni dia? Sama seperti aku ampuni kamu. Sama seperti kamu juga diampuni. Sama seperti pengkhianatanmu diampuni. Sama seperti perbuatan jahatmu pun diampuni. Aku ampuni, kamu jahat loh sebenarnya. Aku bukan gak tahu kamu jahat loh. Tuhan begitu kan? Tuhan izinkan, saudara mesti tahu gini loh. Tuhan bukan gak tahu loh saudara tidak setia. Tuhan bukan gak tahu loh saudara itu berbuat jahat. Tuhan bukan tidak tahu loh saudara itu tidak taat firman. Amin. Dan Tuhan bilang, boleh gak aku ampuni mereka seperti aku ampuni kamu. Kejahatanmu. Gayamu kan selalu cium aku kalau menyembah. Apalagi kalau sudah lihat saya menyembah, gayanya kan mantep banget saudara ya. Wah, paling dekat sama Tuhan kayaknya. Ciumannya gitu, ciuman maut. Sekali lagi penyembahan artinya mencium. Tapi apakah betul saya mencintai Tuhan segitunya? Apakah betul setiap kali saya begitu, itu membuat Tuhan, oh. Atau sebetulnya Tuhan nih, aku tahu apa yang kamu lakukan. Tapi aku tetap mengasihimu. Aku tetap mengampunimu. Nggak usah tertuduh dalam menyembah. Kenapa? Karena itu identitas kita di dalam Tuhan. Di dalam Allah yang mengampuni kita. Dalam Allah yang mengasihi kita. Sembahlah dia sebagai anaknya. Karena sampai kapanpun dia akan panggil kita. Hai teman. Hai anakku. Hai orang yang dikasihi. Amin. Dari situ saya kalau cerita tentang apa yang pernah saya alami. Nuansa tentang saya diampuni jauh lebih kuat. Sudah bisa mengerti maksud saya? Kalau saya cerita tentang, oh dulu saya pernah dilukai loh. Tapi kalau sudah lihat nih, saya akan selalu berseri-seri ceritanya. Kenapa? Karena di situ saya dibukain tentang Tuhan betapa buruknya saya juga dan betapa Tuhan ampuni saya. Peristiwa itu membuat saya loncat kenal Tuhannya. Peristiwa sakit itu membuat saya loncat kenal Tuhannya, bertumbuh. Teman-teman rasanya mungkin bisa rasa itu. Sampai kemarin saya ada satu pengerja yang ketemu di Vision Night dan bilang ini, Ko Andi saya ketemu sama satu orang yang dulu katanya murid Ko Andi dari zaman youth. Dia lihat waktu saya diundang khotbah di satu acara pemerintahan, terus saya khotbah di situ, dia ada, terus dia bilang nih, Ko Andi beda banget sekarang ya. Dulu galak banget sampai saya takut, sekarang enggak. Tapi dia bilang ini, tapi saya seneng Ko Andi yang dulu katanya. Saya jadi bingung, saya bilang sama istri, gue mendingan balik galak lagi atau gimana? Jangan dengarkan itu, dia bilang. Tapi saya cuma mau beritahu begini loh. Kenapa orang bisa, dia berubah banget ya. Jelas belum sempurna, tapi dia berubah. Karena cerita ini. Cerita di mana saya disadarkan bahwa saya bukan orang yang tidak bersalah yang dikhianati. Saya adalah pengkhianat yang diampuni. Dan dari kesadaran itulah Injil memampukan saya untuk mengampuni. Dan cerita itu jadi indah. Karena saya semakin sadar betapa buruknya saya dan saya diampuni. Saya harap saudara bisa merenungkan firman Tuhan ini. Dan itu yang Yesus lakukan di atas kayu salib buat kita. Itu yang kita rayakan sebagai Paskah. Mengampuni ciuman-ciuman para pengkhianat. Seperti kita. Amin. Bukan cuma satu Yudas, kita semua mencium dan berkhianat. Amin. Dan itu yang ditanggungnya di atas kayu salib. Tuhan memberkati saudara.